Halo semua, nama saya Puspita Sarikarta, nomor absen 20, kelas 12 AKL 4 dari SMK Sereda dan Mogot. Video ini merupakan salah satu syarat pemenuhan tugas cerita sejarah yang diampu oleh Ibu Emil. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan secara singkat mengenai sejarah penemuan radio. Nah, pada tahun 1896, seorang ilmuwan Italia bernama Guglielmo Marconi mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukan itu menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Nah, awalnya sinyal yang dapat dikirim oleh jaringan nirkabel itu kurang dari 10 mil. Namun, pada tahun 1897, Guglielmo Marconi kembali mempublikasikan temuan baru yang dapat mengirim sinyal nirkabel pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya, yaitu 12 mil. Kemudian, pada tahun 1899, Guglielmo Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris melalui Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. Kemudian, pada tahun 1904, John Ambrose Fleming berhasil menemukan tabung audio yang dapat digunakan sebagai penerima sinyal nirkabel untuk teknologi radio yang sebelumnya telah dikembangkan oleh Guglielmo Marconi. Lalu, tahun 1906, Dr. Lee De Forest mengembangkan teknologi tabung audio yang terdiri dari 3 elemen. Nah, elemen tersebut disebut dengan triode audion. Penemuan Lee De Forest memungkinkan sinyal gelombang suara ditransmisikan melalui sistem komunikasi nirkabel, walaupun mungkin sinyal yang ditangkap oleh alatnya itu masih sangat lemah. Nah, kemudian pada sekitar tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menciptakan alat yang disebut radio amplifier. Nah, apa sih radio amplifier itu? Nah, radio amplifier itu merupakan alat untuk penguat gelombang radio. Nah, alat ini bekerja dengan cara menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio yang mengirim sinyal balik dari tabung audio. Nah, dengan penguat gelombang radio ini, sinyal yang dihasilkan akan meningkat sebanyak 20.000 kali per detik. Alat ini pun dapat memungkinkan keluarnya suara lebih keras sehingga dapat didengar langsung tanpa membutuhkan earphone. Penemuan alat ini kemudian menjadi sangat penting dalam sistem komunikasi radio karena jauh lebih baik dan efisien dibandingkan temuan alat sebelumnya. Edwin Howard Armstrong kemudian menemukan sistem modulasi frekuensi atau yang disebut FM yang menghasilkan suara lebih jernih serta tidak terganggu oleh cuaca buruk pada tahun 1933. Akan tetapi, penemuannya itu tidak banyak didukung oleh masyarakat, karena ketika alat barunya itu diciptakan sedang terjadi pergejolakan ekonomi di dunia, sehingga tidak dapat diproduksi secara massal. Kemudian Armstrong mendirikan stasiun radio FM pertama dengan biayanya sendiri, yaitu pada tahun 1940. Nah, perjuangannya mengembangkan sistem FM sangatlah berat, hingga akhirnya ia depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Barulah pada akhir tahun 1960-an, FM menciptakan Armstrong menjadi sistem yang dapat diterima oleh masyarakat. Hampir 2.000 stasiun radio FM tersebar di seluruh wilayah Amerika. Modulasi frekuensi ini menjadi alat yang menyokong munculnya gelombang mikro atau microwave, hingga akhirnya FM diakui sebagai sistem unggul yang sangat berpengaruh di segala bidang komunikasi. Nah, itu tadi merupakan sejarah awal mula penemuan radio. Thanks for watching, bye-bye!